Ustazah Hartuti, saya di sini akan menyampaikan terkait guru penggerak saya, tiga guru penggerak saya itu akan melakukan aksi nyata di modul 1.5 tentang budaya positif. Di kelas saya kelompok A2. Jadi selama ini apa yang tidak jadi pembiasaan baik di sekolahan tidak jadi kekuatan untuk saya. Nah, untuk besok karena saya mengambil salah satu budaya positif yang tidak ada itu adalah kebiasaan beribadah dalam rangka membentuk karakter profil Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Makanya saya akan mengadakan aksi nyata kebiasaan beribadah sholat duha di kelas saya TKA. Waktunya sampai tanggal 15 September. Kurang lebih 2 minggu. Mohon izinnya saya mengadakan praktek di kelas saya. Nanti saya juga minta izin saya memakai APD yang sudah ada di sini, diantaranya kartu masjid, terus kartu wudhu dan kartu sholat untuk mengawali kegiatan anak. Terus kegiatannya saya rencanakan saya lakukan di pagi hari di kelas pagi, jadi nanti tidak mengganggu pembelajaran. Yang selanjutnya nanti untuk dokumentasi kegiatan proyek saya, ya harapan saya proyek saya ini bisa berhasil supaya bisa dilakukan di kelas yang lain di kelompok A1, A3 dan A4. Jadi nanti saya presentasikan juga di teman-teman PKH dan juga nanti bagaimana melakukan kebiasaan Islami dan juga di kelas saya. Lalu rencana saya mohon dukungannya, mohon dukungannya semoga bisa berjalan. Terus hari ini juga saya mulai membuka modul 2, tapi tadi belum saya buka. Insya Allah nanti setelah ini mohon bimbingan ke depannya karena semakin banyak peran sekolah sangat besar di sini, jadi saya mohon bimbingannya selalu dari Ustazah Hartuti. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya akan mulai melakukannya. Iya, jadi monggo untuk sesuai prosesnya pembiasaan ibadah terutama berarti sholat zuhur untuk kelompok A ya. Silakan dilaksanakan. Kalau ada bantuan nanti monggo silakan dikomunikasikan dengan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, terus bisa menjadi contoh untuk kelas A yang lain karena kelompok yang kan sudah mudah-mudahan bisa menanamkan pembiasaan sholat kepada anak, terus wudhu yang benar juga jangan sampai ditinggalkan wudhunya gitu ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk proses atau agenda selanjutnya yang berhubungan dengan sekolah silakan untuk SDSD ya, apa yang dibutuhkan monggo silakan ditanyakan ke saya atau barangkali perlu penjelasan dari ustadzah yang lain gitu ya, teman-teman yang lain monggo terbuka saja gitu ya. Jadi mudah-mudahan program ustadzah yang sudah dijalankan, lakukan itu bisa dimudahkan. Itu berarti mulai besok ya. Bismillah, mudah-mudahan semuanya
Ya, cuci bisa ya. Bismillah, cuci tanganku. Oh, ayo kumut-kumut teman 3 kali. Ini Bapak Ovo. Satu hitung cuci muka 3 kali. Tangan udah cuci mukanya belum ini sampai sini cuci mukanya ya. Cuci mukanya sampai sini mas. Nah awas cucinya basah. Terus ini tangan ya, tangan sampai ke siku, rambut 2 telinga. Ya, terus cuci kaki. Ini mau praktek. Ya, sudah? Sudah. Alhamdulillah. Sudah, pinter. Sini digulung lagi sama Sada. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
harapannya yang nanti bisa diterapkan di sekolah, kemudian bisa istiqomah konsisten dalam pelaksanaan. Jadi itu intinya ya, budaya positif. Sebetulnya budaya positif kita sudah banyak hal gitu ya. Cuma ngomong budaya positif memang kita belum menemukan yang 3 hal gitu ya. Karena bisa yang mencapai meminta maaf, kan, minta mohon maaf, terima kasih. Jadi mungkin itu juga harus kita temukan lagi, tapi harus di kantor usaha umum gitu. Ya silakan ambil, kan langsung pulang terima kasih. Ya, jadi kalau pas lagi ambil terus tak ingatkan bilang apa gitu. Terima kasih. Jadi hari kita ini lagi Alhamdulillahirobbilalamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa dipertemukan untuk berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif dan nilai kebijakan universal dalam rangka tugas saya di aksi nyata modul 1.4. Kepada Ustazah Hatuti, jazakumullah atas waktunya, atas izin yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa di sini membersamai teman-teman untuk saling belajar. Buat teman-teman semuanya, mohon izin meminta waktunya sebentar untuk presentasi dari modul 1.4 diseminasi budaya positif. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh pendengar risalah, pengikut tabi'in yang insya Allah selalu istiqomah hingga hari kiamat. Ustazah yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan saya sharingkan dengan teman-teman. Ini sebelumnya mohon maaf, barangkali nanti ya kita sama-sama belajar. Mungkin kita masih melakukan hal yang seperti ini padahal ternyata itu salah. Saya juga baru belajar ini setelah saya mempelajari modul ini. Oh, jebulannya yang saya lakukan itu salah. Saya jadi tahu, saya jadi ada perbaikan. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan bisa membawa perbaikan juga buat teman-teman di kelasnya masing-masing dan di sekolah kita. Langsung saja. Di kesempatan kali ini ada beberapa hal tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, dan juga tentang keyakinan kelak. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Dari teori William Glasser dalam teori kontrol, choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Sebelumnya saya minta kepada teman-teman semuanya untuk masing-masing berpasangan 2 orang, 1, 2, ya. Iya. Siapa yang punya pasangan? Ini. 1 orang, pura-puranya si A, sebutlah si A, pura-puranya itu memegang sesuatu yang sangat berharga. Silakan telapak tangannya digenggam. Pura-puranya 1, telapak tangannya digenggam yang sangat erat ya. Pura-pura
Sekurang-kurangnya ini adalah hal yang sangat berharga buat penjenengan. Tugas jenengan jaga apapun yang terjadi, nggak boleh jenengan membuka telapak tangan kanan jenengan. Nah, yang satunya tugasnya jenengan meminta temannya untuk membuka genggamannya. Terserah harus ditiki-tiki oleh, harus dipaksa oleh, dibujuk oleh. Ya. Kemudian warnanya waktunya 30 detik dari sekarang. Ya, jenengan suruh buka, jenengan dipertahankan. Yang satu mempertahankan untuk membuka. Gimana caranya membuka? Gimana caranya mempertahankan? Jika ini di dalam kehidupan nyata penjenengan adalah guru, tanda petik jenengan kok seperti itu enggak? Cilik ora yuk. Ya enggak maksudnya gitu. Ya. Ayo bisa mengintimidasi boleh. Bisa? Ada yang bisa membuka? Ini kan harus yang tadi diminta untuk memegang, ada yang berhasil terbuka? Kenapa bisa terbuka? Terus yang tidak bisa, kenapa jenengan tidak bisa membuka punya temennya? Yang tidak bisa membuka alasannya kenapa? Kenceng banget. Kenceng banget. Boleh nggak boleh memaksa? Iya, kenceng nggak boleh memaksa. Nggak boleh. Dan soalnya nggak mau sih. Yang tadi diibaratkan memegang sesuatu yang sangat berharga. Kenapa jenengan orang belum buka? Karena yang di dalam genggaman tangan jenengan itu adalah sesuatu yang sangat jenengan sayangi. Katakanlah itu adalah sebuah perhiasan atau sebuah uang yang sangat banyak. Apapun yang terjadi, pokoknya ini sudah jadi punya saya, maka saya harus menjaganya sekuat tenaga saya. Nah, dalam kegiatan ini kira-kira antara A dan B, antara pihak yang mengepal dan pihak yang memaksa,
Kira-kira yang memegang kontrol itu siapa? Orang berat yang punya pertahanan itu harus Pertahanan itu harus ya. terus yang kita aja nggak boleh memaksa Ya, ya, oke ya. Itu tentang beberapa teori kontrol dari William Glasser. Lanjut terus. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Manusia tidak dapat dikontrol oleh orang lain selama manusia tersebut tidak mengizinkannya. Begitu juga dengan murid. Murid hanya dapat dikontrol jika murid tersebut mengizinkannya, sehingga guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuai harapan dan keinginan guru. Jenengan nggak boleh memaksa dia, tapi membuka kepala. Mereka masing-masing punya kontrol sendiri, seperti yang tadi. Mereka masing-masing punya kontrol. Kita sebagai guru punya kontrol, murid kita pun dia punya kontrol atas dirinya sendiri. Dan kita tidak bisa dikatakan kita berkuasa atas anak-anak didik kita di sini. Ya, itu ilusi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Gua aku ya, Ustazah pinjam ya. Itu adalah segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, usaha untuk mengontrol murid. Namun dalam jangka waktu tertentu, murid menyadari dan akan menolak bujukan, atau bisa jadi siswa tersebut akan ketergantungan akan bujukan atau reward. Yuk, nurut sama ustazah ya. Nanti ustazah nanti boleh pinjam mainan. Iya. Sekali waktu dia akan nurut, tapi sekali waktu lagi dia akan memberontak. Jadi tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bermanfaatnya itu skalanya itu sebentar. Nanti sedikit lagi dia akan sadar, ya sudah nggak mau lagi dengan cara yang seperti itu. Ya. Terus ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Penguatan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Sebagai contohnya, nih, kamu sih dibilangin ustazah nggak nurut. Gimana sih kamu kayak gini aja nggak bisa? Nah itu ya. Jadi guru percaya memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu sesuai kemauan mereka. Memaksa dengan aturan dan hukuman tidak akan berdampak jangka panjang dan akan menghasilkan hubungan permusuhan. Jadi walaupun anak usia 4-6 tahun anak didik kita, mereka punya kontrol atas dirinya sendiri, dan kita tidak punya hak untuk memaksa. Yang bisa kita lakukan seperti yang bisa kita lakukan biasa kita lakukan di sini adalah membiasakan. Ketika anak tidak mau meletakkan barang-barang pada tempatnya, yuk kita rapikan, yuk ditemani, yuk bisa ada bantu, bukan nanti kayak gitu ya. Kalau tidak seperti ini maka tidak seperti itu. Itu adalah hal yang salah. Itu ya. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah hal yang salah. Kemudian yang selanjutnya kaitannya dengan masuk ke disiplin. Apa sih arti kata disiplin menurut panjenengan semuanya? Menurut ustazah, apa itu disiplin? Apa ustazah? Taat aturan. Apa lagi? Taati aturan. Tertata. Kata disiplin itu di sini sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau anak tidak melakukan seperti ini, maka kita punya kewenangan untuk melakukan seperti itu. Kalau dalam di sini yang teman-teman ceritakan itu anak SMA ya, misal tiba-tiba dia berangkat sekolah tidak memakai sepatu warna hitam sesuai kesepakatan awal. Jadinya guru dengan cueknya lari keliling lapangan 10 kali, 20 kali, 90 kali. Kalau kita mungkin di sini menghukum anak
menurut kita sih ringan, tapi sebetulnya itu memang sama saja dengan menghukum. Kalau kamu tidak melakukan seperti ini, maka ustazah tidak akan seperti ini. Kok nangis terus, kenapa nanti ustazah nggak mau loh sama kamu gitu loh, terus nggak mau sama dia, dia mau sama siapa dong, padahal dia tanggung jawab kita. Gitu ya. Jadi disiplin positif tidak dengan memberikan hukuman itu adalah alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Lalu disiplin yang seperti apa yang diharapkan yang di sini? Bagaimana penerapan disiplin di sekolah itu adalah dengan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif itu berarti semua warga sekolah, dari ustazahnya, dari murid-muridnya, dari penjaga sekolahnya, dari tukang masaknya, dari penjaganya, semuanya berupaya menciptakan lingkungan yang positif sehingga anak itu akan menumbuhkan kemauan dari dalam dirinya untuk berlaku disiplin. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin itu bersifat self-disiplin. Kita dari kita sendiri. Sebagai contoh, kita di sini sebagai guru, ya. Peraturan dari sekolah mengatakan kita berangkat sampai sini jam berapa, Ustazah? Jam 7. Sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Katakanlah kepada diri kita, buat penjenengan yang sampai sekarang masih bisa sampai sekolah jam 7 baru kalau itu berarti jenengan itu sudah memiliki motivasi intrinsik. Jenengan punya keyakinan saya harus bisa menjadi seorang guru yang bisa dibanggakan untuk diri saya sendiri terutamanya. Ada kebahagiaan sendiri ketika saya bisa hadir di sekolah lebih awal, karena waktu saya diombel menurut saya. Jadi sebelum rumah bagaimanapun itu saya mengupayakan bisa sampai sini kasih. Itu motivasi intrinsik. Tapi seandainya aku pinginlah namat sekolah jam itu terus ben buah putih ngalem, atau biar nanti ada reward, ya ada reward yang akan diberikan. Nah ini jadi motivasi intrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal sebagaimana yang sekarang sedang digaungkan itu adalah kurikulum merdeka. Ini karakter dicapai oleh kita semua, karakter profil pelajar Pancasila. Ada berapa Ustazah? 1. Nah, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar aktif, berkebinan, ya. Kebajikan universal ini profil pelajar Pancasila sudah masuk ke situ. Ini karena nasional ya. Jadi semua agama ini itu mengajarkan hal yang sama. Mereka ingin para penganutnya itu beriman, bertakwa, versinya mereka masing-masing. Dan kita versinya kita sebagai agama Islam, maka kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian ini ada 3 motivasi perilaku manusia yang seperti tadi saya sampaikan dulu Dian Gosen dalam bukunya Restrukturing Disiplin. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkatan terendah dari motivasi manusia. Motivasi ini bersifat eksternal dan di murid kita ini 90%. Motivasi yang ada pada murid kita itu adalah motivasi eksternal. Tapi kalau kita asalnya motivasinya untuk selalu berbuat disiplin itu adalah motivasi internal.
murid 90%. Kenapa mereka bisa datang tepat waktu? Apalagi murid kita. Siapa yang tidak terlambat? Ya berarti yang uang tuanya sudah kalau mangkat kerja, jadinya turun jam 7 kan ini. Anak si uang tuanya yang mah udah sih dibandingin sama dia dari sampai sini jam 8 bulan. Nah ini ya. 90% motivasi yang ada pada murid-murid kita itu adalah motivasi eksternal. Dan fungsi kita pun di sini sebagai pemberi motivasi eksternal, karena pada intinya kita sudah memiliki motivasi di diri kita masing-masing. Tujuan kita mengadakan pendidikan ini salah satunya adalah mendorong motivasi intrinsik yang ada di dalam murid-murid kita supaya mereka itu terbiasa dengan disiplin, tapi disiplin yang baik. Kemudian motivasi melakukan sesuatu yang kedua itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti tadi saya ya. Ini sifatnya juga eksternal. Ini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi sudah berpikir dulu. Kalau seandainya tidak diperhatikan, maka dia akan biasa saja. Tapi kalau mendapatkan motivasi, maka dia akan sangat semangat dalam melakukannya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa saya apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi intrinsik yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi tersebut bersifat internal atau intrinsik, bukan eksternal. Jadi untuk menjadi seseorang yang menjadi seseorang yang melakukan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kemudian ini ada contoh tentang disiplin yang dilakukan oleh seorang guru. Ini bukan guru TK ya. Ini adalah guru SD. Ya, ada kisahnya. IPA itu kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar. Tidak dengan tindakan Pak Seno. Kenapa? Mempermalukan anak. Menurut Ustazah, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa itu disebut sebagai hukuman? Nah, tadi sebelum itu kan dia main-main, ya, dia tidak memperhatikan, karena tidak bisa. Kemudian Pak Seno melakukan hal seperti itu hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi itu jika sebelumnya sudah ada perjanjian. Oke, terus nih, penegakan peraturan atau keyakinan sekolah kita selama ini pada umumnya menerapkan hukuman dan konsekuensi. Namun ada program disiplin positif yang namanya disebut dengan restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang masih dibuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang melibatkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini ada keterangan tentang 3 hal yang hukuman, konsekuensi, atau restitusi yang sudah kita lakukan. Ciri-ciri hukuman: perilaku pasif agresif dari murid itu meningkat. Jadi
dari buku, maka dia akan semakin kurang lurus dan pasti. Itu ciri-ciri hubungan yang pertama. Sedangkan konsekuensi, kekuatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi sebentar saja. Pada saat itu, ya, walaupun sudah ada kesepakatan, pokoknya kalau tidak mendengarkan, ya seperti ini. Dia bisa mendengar dipermalukan. Itu konsekuensi. Kalau tadinya sudah ada kesepakatan, kalau tidak, berarti memang tadi maksudnya hubungan. Bagaimana dengan eksekusi? Kalau eksekusi, masalah kesepakatan. Nanti kita akan saya kalau menyampaikan tentang eksekusi, kemudian ciri-ciri hubungan yang kedua, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak taat. Jadi yang namanya hubungan, setelah apapun hubungan itu, semakin sering kita melakukan hubungan yang sama, dia murid sudah tidak takut tidak akan seperti itu. Nah, paling mungkin kembali ya ya. Kalau kita paling bisa ada marah, tidak kenal. Kemudian apa yang namanya konsekuensi dan itu adalah memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi kita harus selalu ada buat mereka, mendesak mereka sampai mereka itu betul-betul memahami ini loh kesepakatannya, itu tentang konsekuensi. Tapi bagaimana dengan eksekusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika misalnya secara tidak meninggalkan mainan yang belakang seperti ini, maka dia akan datang. Maka kita jangan eksekusi. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, ciri-ciri hubungan yang ketiga berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hubungan di institusi hanya bisa dilakukan di institusi. Masa sebetulnya juga nolong-nolong tulisan koordinasi dengan kelas kan tidak ada ya. Jadi itu. Kemudian ciri-ciri konsekuensi yang kita beri itu adalah membantu menerapkan peraturan dalam masyarakat. Tetapi kalau institusi mempunyai masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian ciri-ciri hubungan yang selanjutnya, peraturannya adalah kamu harus peraturannya adalah kamu harus positif, ya. Jadi seperti itu. Kamu tahu konsekuensi apa peraturannya, mampu kamu melakukannya. Jika mampu saja, terima kasih. Dan kemudian kalau eksekusi, prinsipnya itu apa yang kamu lakukan, benar nggak sih yang kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan murid akan memiliki perhatian. Kemudian kalau konsekuensi, kalau di awal tidak ada kesepakatan, maka murid akan menghormati peraturan. Jadi maksudnya hanya ada peraturan saja. Dapat menjawab ini, murid menghormati misalnya ada hubungan itu sifatnya negatif, maka konsekuensi mereka dapat adalah positif. Kenapa negatif? Karena hubungan itu awas ya kalau tidak kita tadi. Kalau kita saja melakukan apa yang dia katakan. Kalau positif, maka guru akan mengatakan apakah hal ini yang sesungguhnya yang kamu lakukan. Ya, kemudian kalau ini hubungan selanjutnya itu modelnya paksaan. Kalau netral, ya, kalau konsekuensi itu ada stimulus respon. Stimulus respon. Kemudian kalau pemahamannya itu positif, maka ada teori kontrolnya. Ya, kita sama-sama saja tadi yang di awal ada berapa teori kontrol? 4 ya. Bahwa kita itu tidak bisa memaksa. Kita melihat di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal dari hubungan.
Dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Sedangkan pada konsekuensi ada identitasnya kehilangan hak waktu juga seorang diri. Jadi dia sendiri saja satu orang yang melakukan kesalahan karena dia melanggar kesepakatan, maka dia yang kehilangan haknya. Tidak dengan yang lain. Jadi teman-teman yang lain tidak tahu itu dia. Sedangkan restitusi murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian jadi gagal dari semacam itu tiba-tiba biasanya namanya hukuman itu kan tiba-tiba karena kita memberikannya juga spontan, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat menyukai anak. Kadang kenapa Ustazah melakukan sesuatu dan murid kita itu aslinya dijamin neraka banget, kita tidak boleh semuanya. Apakah orang makan ya? Kalau konsekuensi sudah diketahui, kalau diketahui dan melakukan dan itu biasanya masuk akal. Kalau tidak melakukan seperti ini, kemudian kalau restitusi itu ada undangan untuk mengadakan anak yang bermasalah itu tadi dipanggil, kemudian direstitusi oleh gurunya. Kemudian identitas gagal dari hukuman itu dibuat oleh guru. Sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Misalnya bisa melihat di kelas saya sendiri itu kesepakatan kelas kedua. Jadi di awal tahun ajaran baru mereka sudah mengadakan kesepakatan ada kontrak. Apa sih yang kita inginkan dari mereka yang melakukan? Kalau restitusi itu dibuat oleh mereka atau anak sendiri. Kemudian ini nanti bisa dibaca ya, dihukum oleh penghargaan. Menurut PON secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan. PON selanjutnya juga merupakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Maksudnya semakin sering seseorang itu diberikan penghargaan, itu semakin lama akan membunuh atau mematikan motivasi intrinsik dari murid-murid kita. Karena dia akan semakin, pokoknya kalau tidak dikasih sesuatu, maka dia tidak akan melakukan sesuatu yang kita harapkan. Nah, selanjutnya restitusi. Apa sih itu restitusi? Pernah teman-teman di sini mendengar tentang restitusi? Restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntut untuk melihat jalan diri. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berkualitas. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki 5 tujuan: penguasaan, kasih sayang, dan rasa berterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Apalagi murid-murid kita di usia seperti itu mereka masih sama membutuhkan yang namanya kebebasan dan kesenangan, kasih sayang, penguasaan, bertahan hidup. Jadi mereka itu ini adalah kebutuhan dasar, tidak hanya di anak-anak tapi juga kita juga senang kan bebas, tidak diatur. Bebaslah, taruhlah bareng nganggur jadi sekali apa saya mau bebas. Sekaranglah nyong seneng baik seperti ini. Jadi juga dengan anak kita, ayo masuk, enggak lah mau aku suruh duluan. Ya, iya, aku kan senang di sini. Oh di rumah nggak ada kok mainan-mainan kayak gitu ya. Jadi gimana caranya supaya mereka mau masuk? Nah tadi dengan adanya restitusi. Tapi bagaimana cara kita melakukan itu?
dengan kasih sayang dan rasa diterima. Oh, sukanya di luar ya, boleh kok keluar, tapi nanti ya kita masuk dulu sebentar. Sebenarnya kita ini jamnya di sini, tapi kita bilang sebentar yuk masuk dulu. Ya, nah, nangis bagaimana? Ya kita keluarkan di luar sebentar. Ya. Kemudian kebutuhan tentang penguasaan. Tanpa sadar anak-anak kita pun juga kadang menguasai kita. Ya, sadar gambarin tentang penguasaan. Ya, bisa teman itu juga kalau ragu gitu. Sadar anuin gitu ya. Padahal ini adalah saatnya kita untuk mengupayakan tadi salah satu budaya positif juga berbagi bina minta tolong. Ternyata mereka juga senang dan kita juga tanpa sadar kita juga mengikuti kemauan anak. Selanjutnya ini tentang 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Ada 5 posisi kontrol, ada penghukum, membuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ya, kira-kira mana yang sering kita lakukan? Ya, yang pertama posisi kontrol dalam hidup ini sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau kita di TK kayaknya hukuman fisik juga, tapi hukuman verbal itu sering. Kamu selalu saja, kamu lagi, selalu, pasti selalu, dan mesti kamu begitu. Ya, kadang kita nggak perlu menengok pun kita udah bilang ya, mesti kok. Padahal cepat dia lagi antem. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, cara saya, gitu ya. Jadi kadang nggak perlu nengok ada anak-anak, ya Allah mas itu, gitu. Padahal menurut kamu kita nggak nengok. Nah ini adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Jadi tanpa melihat dia sudah bisa memutuskan. Hebat banget ya. Itu kemudian posisi kontrol yang kedua itu adalah membuat merasa bersalah. Kalau membuat merasa bersalah, intonasi bunyinya itu lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan bunyinya yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dibicarakan dengan lembut seperti contohnya, ibu kecewa sama kamu. Masa sih ini? Kenapa sih tidak mau melakukan? Berapa kali kita harus bilang mah? Di sini sudah rasanya sepatu. Di posisi ini, murid akan merasa dirinya itu buruk. Dan murid merasa tidak berharga dan sudah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Kamu senang ya lihat kita dan marah. Kamu senang ya kalau misalnya jadi sampai gitu. Jadi kan murid kan merasa bersalah banget, gitu ya. Itu. Kemudian posisi kontrol yang selanjutnya itu adalah posisi teman. Bagaimana posisi teman? Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi dia akan supaya mengontrol murid melalui situasi. Posisi teman pada hari ini bisa positif, bisa juga negatif. Ayolah, bantu sadar ya. Yuk beres-beres dibantu sadar. Ayo, ingat nggak selama ini sadar tidak apa? Ini ya santai. Kita teman kan, yuk kita lakukan ini bareng-bareng. Padahal ada satu dia yang tanggung jawab, ya itu teman. Kita teman kan, ya. Kemudian yang selanjutnya posisi pemantau. Pemantau itu berarti mengawasi murid-murid kita. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas orang-orang yang sedang kita awasi. Jadi kalau
sebagai seorang pemantau kita kembali seperti ini. Peraturannya apa ya, Mas? Di mana letak sepatu? Mas, peraturannya bagaimana? Jadi kita selalu mengingatkan konsekuensi peraturan plastik itu apa ya. Misalnya masuk kelas lupa nggak salah, masuk saja. Ayo, peraturannya apa teman? Ya, seperti itu ya. Sanksinya apa nih? Seorang pemantau akan selalu mencatat semua yang dilakukan oleh murid-muridnya. Nih, catatan ini bisa sebagai bukti atas tindakan seseorang. Ini loh, kamu kemarin seperti ini loh, sadar nulis, kemarin sudah tidak tertib, mau sadar tulis lagi di buku. Nah, proses pemantau ini sebenarnya bagus, tapi yang paling baik dari posisi resolusi itu adalah posisi manajer. Nah, bagaimana posisi manajer? Kalau ada seorang murid melakukan kesalahan atau bertindak tidak seperti yang kita inginkan, ya kita bisa panggil murid. Ya, kalau anak-anak TK ya memanggilnya ya kita ajak berdialog lah. Saya kemarin lihat kita sudah menyepakati apa teman-teman? Boleh nggak lari di dalam kelas? Tidak boleh. Kenapa lari-lari? Itu tidak itu enggak sampai gitu. Tapi kok yang lain mandi? Ya begitulah anak-anak gitu ya. Jadi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Jadi seorang guru di sini bukannya memisahkan anak yang bersalah dengan cara tadi dihukum, dengan cara dia dibedakan perlakuan, tapi dikembalikan dia kepada kelompoknya supaya bisa melakukan perbaikan untuk dirinya sendiri, supaya dia menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Jadi yang namanya melakukan restitusi itu adalah pilihan buat kita. Nah, ada 3 tahapan dalam kita melakukan restitusi. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Jadi 3 hal ini harus selalu kita lakukan ketika misalnya ada anak melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang kita harapkan. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kan kenapa kamu melakukan seperti itu. Ini siapa yang melakukan mainan? Kenapa ditinggal? Aku tadi buang sama dulu, berarti dia betul. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi kita kembalikan lagi ketika melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Kesepakatannya apa, Mas? Masuk kelas, mengucapkan salam, tapi lupa ya tidak mengucapkan salam. Kemudian bisa kita tanyakan lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian yang terakhir dari segi 3 institusi ini adalah menstabilkan identitas. Jadi kita bisa mengatakan ketika anak kita melakukan kesalahan, tidak sengaja memukul teman atau memukul teman. Kamu kan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini, tapi kamu mau minta maaf. Atau bisa juga kita mengatakan setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi yang namanya restitusi itu adalah hal yang patut kita lakukan dalam rangka menerapkan disiplin positif pada anak kita, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Kemudian terkait dengan aksi nyata saya di modul 1 dari 4 ini, saya mengajak, insya Allah semua kebiasaan baik di sini sudah ada. Jadi saya mengambil yang belum dilakukan oleh anak-anak di TKA. Jadi saya minta tulis untuk mencoba membiasakan sholat duha pada anak-anak TKA. Selama ini yang dibiasakan sholat duha itu kan TKB sudah dilakukan, dan evaluasinya bagaimana? Ya begitulah. Jadi memang dan yang namanya pembiasaan, satu kebiasaan itu butuh
waktu proses untuk mewujudkannya, dan itu kita masih dalam proses, dan yang dilakukan ke sana pun bukan langsung kayak untuk bisa main kayak gitu manusia proses gitu. Jadi intinya saya hanya melaporkan ini sudah berlangsung, semoga nanti bisa semakin tertata. Ini juga kondisi anaknya masih dalam tahap polisian, misalnya juga masih dalam tahap menengah, jadi memang ya seperti itu. Mohon bantu dari teman-teman semuanya. Itu terima kasih atas waktunya dari saya. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditanyakan bisa ada? Kalau bedakan yang terbaik itu adalah restitusi ya, karena restitusi itu apa namanya, hukuman itu the last choice adalah yang terakhir tadi sudah disampaikan tentang identitas gagal dari hukuman itu. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi karena ada hukuman maka dia akan menyembunyikan kesalahannya. Wah, orang sadar. Jadinya kadang-kadang ada anak yang bekerja sama supaya kesalahannya tidak diketahui oleh ustaz. Karena seringnya ada beberapa kalanya kita itu dengan kesalahan kecil saja itu kurang bisa mentolerir. Ini ciri-ciri hukuman yang pertama ya. Murid atau identitas gagalnya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Tetapi konsekuensi karena kita dari awal, jadi setiap kali mungkin ini yang perlu diinfokan di kelas ya, kesepakatan kelas sama seperti ini. Kesepakatan kelas kita adalah satu, yang pertama mendengarkan ustazah, yang kedua kalau keluar kelas minta izin. Jadi ketika anak ada yang ngobrol, kita tadi apa kesepakatannya? Mendengarkan ustazah. Senang ya ceritanya nanti ya. Nah itu sudah masuk ke dalam tahap restitusi ya. Jadi itu kalau konsekuensi di awal kita sudah menulis kesepakatan kelas, kemudian kesepakatan kegiatan pembelajaran, maka ketika anak melakukan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita akan bisa menanyakan, kita bisa menyampaikan. Kalau pada hukuman, anak kita akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Ketika misalnya kata anak kita sudah menerangkan sesuatu, tiba-tiba ada tempat minum melayang, kan kaget ya, dia katakan orang lain kayak gini. Siapa tadi? Enggak kok, bukan aku kok, mungkin yang kita akan begitu. Orang itu orang ada belelang dari sini. Salah-salah nggak usah di sini dan itu hukuman kita itu hukuman verbal. Jadi kalau hukuman anak kita akan menyebutkan kita padahal lihat tadi yang melempar si A, tapi dia katakan bukan aku kok. Terus nanti kita mau tahu bukan dia bisa lihat. Bulannya pada itu ada hukuman. Kalau ada konsekuensi, murid atau anak itu belajar taat pada peraturan. Kali kita di awal hari ini kita bermain di sentra eksplorasi. Ingat ya, kesepakatan kita yang pertama satu. Jadi bukan hanya aturan main, tapi nanti mungkin ini perlu kesepakatan. Kesepakatan ini kan kalau di awal masuk sentra sudah dikira nanti setiap kali dia masuk tinggal disampaikan. Kesepakatan kelas kita apa? Satu setiap masuk sentra mendapat salam. Dua kepentingan dan ada. Tiga ya. Yang kedua tapi kalau di awal sudah baru tadi kita masuk lagi hukuman ya. Tapi yang paling baik itu adalah dari murid atau anak belajar memecahkan masalah. Apa akibatnya kalau kamu keluar nggak pakai sandal? Bisa jadi ada paku, bisa jadi menginjak sesuatu gitu. Ya, tapi dia nggak mepet ya. Yang mau main jembatan Sindu
satu lama kali-kali sama ya. Kenapa sih? Lagi tentang jadi hukuman yang ketara itu adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahannya. Jadi sedikit kesalahan yang dilakukan anak, maka kita mencoba mengontrol anak dengan membayar impas kesalahannya. Ya, jadi kita itu kayak senang banget lihat anak kita itu melakukan kesalahan dan kita itu sukses membuat dia itu menjadi seseorang yang merasa bersalah, marah, rendah diri seperti itu ya. Kemudian kalau konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Jadi karena di awal sudah ada kesepakatan ketika dia melakukan yang tidak baik, maka kita nanti kesepakatannya apa? Tidak keluar kelas sampai itu sadar. Kenapa sekarang keluar? Itu konsekuensi. Kalau restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Jadi kendali itu pada dirinya sendiri, pada anak, bukan pada orang lain. Apapun yang sudah jadi kesepakatan, kemudian kalau anak melakukan kesalahan, maka kita hanya menanyakan, kenapa seperti itu? Betul tidak? Itu sesuai tidak dengan yang sudah kita sepakati bersama? Semoga dengan kita melakukan restitusi, anak-anak itu akan lebih tertata, dia akan lebih bisa melakukan disiplin yang positif dalam rangka melakukan nilai kebajikan universal. Dalam hal ini adalah karakter profil pelajar Pancasila. Ada lagi Ustazah?